Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah warung, sebuah unggahan, dan sebuah nama yang ternoda. Apakah perbaikan mungkin setelah kehancuran sosial? Video ini bercerita tentang bagaimana komunitas bereaksi dari tuduhan, pengadilan publik, hingga inisiatif pemulihan yang tulus. Kita akan melihat momen ketika orang-orang memutuskan untuk memperbaiki, bukan hanya menyalahkan. Siapa yang memimpin proses itu? Subscribe dan beri jempol. Dukung cerita yang mengangkat solusi, bukan sekedar sensasi. Mulai dari satu piring nasi, mari susuri perjalanan dari konflik ke harapan. Warung sederhana di tepi sawah itu selalu buka saat embun belum kering. Pak Harun menyapu lantai keramik yang sudah retak dan menata piring di atas meja kecil berlubang. Siti menyiapkan daun pisang untuk alas nasi dengan gerakan telaten yang sama setiap pagi. Dika lewat di depan warung sambil mengangkat ponsel. Matanya menyapu detail demi konten. Lalu warung itu mulai dipenuhi suara burung, suara motor, dan aroma tumis yang menguar jauh ke hamparan padi. Kopi disajikan panas dalam cangkir porselen yang kusam oleh banyak jari. Pelanggan pertama adalah petani yang datang dengan pakaian berkeringat, duduk diam menatap nasi bungkus. Bu Ratna lewat dan melirik menu yang terpampang, mengukur harga dan raut wajah pemilik. Kiai Mulyo berjalan pelan di luar, menahan tatapan pada warung sebagai bagian dari rutinitas paginya. Suasana biasa pagi itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berubah. Dika menempelkan ponsel pada meja untuk merekam detail masakan saat Siti menyendok sambal. Kamera ponsel menangkap uap, tekstur, dan tangan Siti yang cekatan tanpa henti. Ia mengangkat sudut rekaman untuk menangkap wajah Pak Harun yang tersenyum tipis. Niat Dika sederhana, mencari konten yang jujur tentang rasa kampung yang hilang. Tanpa mereka rencanakan, video itu mendapat perhatian awal dari beberapa akun lokal. Dalam 2 hari, warung yang biasa ramai bertambah pengunjung dari luar desa. Warga kampung berebut cerita di pasar tentang rasanya yang beda. Bisik-bisik kecil berkembang menjadi pujian keras di grup chatting. Pak Harun merasakan dompet menebal sedikit setiap hari, dan rasa lega yang aneh di dadanya. Siti melihat perubahan itu dengan kebingungan yang tersamar sebagai kebanggaan. Seorang mahasiswa dari kota makan di warung lalu menyimpan video pendek di aplikasi populer. Video itu menyorot sambal, piring, dan ekspresi puas berlebihan dari mahasiswa tadi. Dalam hitungan jam, video berpindah ke akun yang lebih besar dan mendapat ratusan komentar. Kepopuleran membawa pengunjung baru, antrean, dan pula komentar baik yang masuk ke warung. Dika menyaksikan lonjakan pengikutnya dengan perasaan sederhana. Ia tidak menyangka. Kebahagiaan baru di warung juga membawa perubahan kecil dalam perilaku pelanggan. Beberapa pengunjung memberi uang lebih, beberapa lainnya menunjukkan cara makan yang berlebihan. Ada tawa yang tadinya biasa berubah menjadi sorak ketika makanan dipesan berulang. Siti mulai merasa ada sesuatu yang bergeser di antara meja-meja kayu itu. Pak Harun mencatat setiap rupiah masuk. Matanya sesekali kosong meski bibir tersenyum. Beberapa warga mulai memperhatikan pola ganjil. Pelanggan yang memuji, beberapa hari kemudian menghilang dari rutinitasnya. Bu Ratna kehilangan tetangganya yang biasa duduk sore di bale. Kabar mulai menyebar bahwa orang yang terakhir terlihat makan di warung kadang tidak pulang dengan keadaan seperti biasa. Desas-desus kecil muncul di warung cuci piring, di pasar, dan di warung lain. Warga bertanya-tanya dalam hati sambil tetap membeli sayur dan rokok seperti biasa. Sebuah unggahan menyebutkan istilah tumbal dan menyertakan potongan video dari warung yang viral. Kata itu menimbulkan ketakutan lama di antara generasi yang masih percaya pada bisikan-bisikan lama. Kiai Mulyo membaca unggahan itu dengan jari-jari yang gemetar sedikit karena usia. Kapolsek Bima menerima beberapa laporan kecil dari warga yang panik, tetapi belum ada bukti kuat.
Ketegangan kecil itu mulai menempel di udara desa, seperti kabut yang tak jelas asalnya. Seorang pelanggan bernama Adi pulang cepat setelah makan, wajahnya pucat, lalu mengunci pintu rumah lebih lama dari biasa. Tetangga mengira ia hanya kurang sehat, namun desas-desus memperkuat cerita yang berkembang. Pak Harun melihat namanya disebut di grup chat dan merasakan perutnya mengaduk, namun ia menolak percaya. Siti mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan sibuk membersihkan meja. Di dalam hati Siti ada perasaan bahwa sesuatu yang mereka mulai kini telah tumbuh melebihi kendali. Kamera Dika merekam antrean panjang dan komentar pedas mulai muncul di kolom unggahan viral. Beberapa komentar menuntut klarifikasi, beberapa menuduh tanpa bukti. Seorang pedagang sayur menatap layar ponselnya dan menggeleng, merasa takut akan nasib warung jika isu meluas. Suasana kampung berubah halus. Senyum warga menjadi lebih waspada ketika bertemu mata satu sama lain. Pak Harun menutup pintu sedikit lebih awal malam itu. Tangan gemetar saat mengunci. Malam pertama setelah video meluas, warung sepi padahal lampu masih menyala redup. Pak Harun duduk sendiri di balik meja, menatap piring yang masih menyisakan sambal. Ia mengingat perkataan beberapa pelanggan yang memberi tips lebih dari biasanya, lalu menghapusnya dari ingatan karena terasa memalukan. Di luar, bulan menembus sela atap logam dan melemparkan garis-garis cahaya ke lantai. Rasa lega yang pernah ia rasakan saat ramai, kini berubah menjadi ketegangan yang menekan. Keesokan harinya, Bu Ratna datang dengan wajah muram dan menanyakan tentang tetangganya yang menghilang. Suara langkahnya cepat dan terputus-putus, menunjukkan kecemasan yang tidak dapat disembunyikan. Warga berkumpul di depan warung. Mereka menatap Pak Harun seperti menatap sumber masalah. Kiai Mulyo berdiri di belakang. Matanya menilai lebih dalam daripada sekedar kecurigaan biasa. Siti merasakan tatapan itu menembus kulitnya dan berdegup cepat. Rekaman video lama yang diambil Dika kini diputar ulang oleh akun yang lebih besar dengan judul provokatif. Versi yang dipotong-potong menyorot kebiasaan yang bisa ditafsirkan salah. Beberapa netizen menuduh ada ritual di balik keriuhan rasa yang membuat pelanggan tertarik berlebihan. Desa yang sebelumnya dikenal tenang, kini menjadi lahan lomba opini dan tuduhan. Kapolsek Bima mencatat laporan demi laporan yang masuk tanpa bukti konkret. Suasana di pasar dan masjid berubah jadi tempat bisik yang penuh tanya. Anak-anak yang biasa bermain di lapangan terdiam ketika orang dewasa lewat, merasakan ketegangan. Siti memungut piring yang jatuh ketika seorang pelanggan panik dan uangnya tertukar. Pak Harun menatap kosong ke arah sawah, mencoba mengingat alasan kenapa warungnya menjadi pusat perhatian. Ada rasa malu baru yang tumbuh dari dalam, sebuah beban yang tak pernah ia sukai. Seorang wartawan kota tiba dan berdiri di luar warung dengan kamera besar, menandai titik di mana persoalan lokal menjadi konsumsi publik. Dika merasa bangga tetapi juga takut ketika melihat wajahnya masuk dalam liputan. Warga membagi pendapat antara menahan malu dan ingin membersihkan nama desa. Kiai Mulyo menggeleng pelan melihat bagaimana cerita sederhana berubah jadi rumor yang melukai. Pak Harun merasakan tekanan publik pada punggungnya, seperti angin dingin. Sebuah keluarga yang kehilangan anggota datang langsung ke warung, menatap meja yang sama tempat terakhir mereka makan. Mata mereka kosong, namun menuntut jawaban dari seseorang yang terlihat bertanggung jawab. Kapolsek Bima memanggil Pak Harun untuk dimintai keterangan secara santun namun tegas. Siti melihat wajah Pak Harun menegang saat dia ditanya tentang rutinitas memasak dan bahan-bahan yang digunakan. Desa itu menunggu jawaban yang mungkin tak mampu diberikan oleh keterangan sederhana. Pagi berikutnya, warung dipenuhi suara bisikan dan beberapa demonstran kecil membawa tulisan menuntut kebenaran. Dika merekam lagi, kini wajahnya menegang melihat konsekuensi dari konten yang ia sebarkan. Bu Ratna berdiri di barisan depan, wajahnya merah namun suaranya tersekat oleh kesedihan. Kiai Mulyo meminta agar warga tenang dan mencari fakta terlebih dahulu. Suaranya tegas namun rapuh. Di sudut warung, Siti menunduk dan meremas sapu seolah mencoba merapikan keheningan yang kacau.
Sore itu Adi tidak muncul di warung lagi, dan rumahnya dikunjungi tetangga untuk menanyakan keadaannya. Pintu rumah Adi masih terkunci, makanan di meja setengah termakan, dan selimut tergelung di kursi. Kecurigaan semakin menebal. Orang bilang itu kebetulan, orang lain bilang itu pola. Kapolsek Bima mencatat detail demi detail, memerintahkan pemeriksaan kecil yang sekilas. Ketegangan berubah menjadi tuntutan untuk tindakan nyata. Pak Harun duduk di beranda rumahnya, memandangi jalan kampung yang mulai penuh tatapan asing. Ia mengingat keputusan-keputusan kecil yang diambilnya sejak warung mulai viral, termasuk menerima pinjaman kecil, membeli bahan mahal, dan menambah menu. Rasa bersalah yang samar mulai mengeras setiap kali ia mengingat wajah orang yang menghilang dari desa. Siti datang membawa teh, duduk jauh di sampingnya, menegaskan adanya dukungan yang rapuh. Dalam hening itu, sebuah perasaan tak enak tumbuh menjadi bisikan yang semakin sulit diabaikan. Malam menjelang dengan kampung yang gelisah, lampu-lampu rumah berkelip seperti mata yang waspada. Di layar ponsel, komentar-komentar baru menuduh warung meminta tumbal, menyebarkan rasa takut yang sulit dibendung. Kapolsek Bima menutup catatan penyelidikan awal dan menyiapkan langkah lebih lanjut esok hari. Kiai Mulyo menawarkan doa singkat di depan beberapa warga. Suaranya membawa kesejukan namun tidak menghapus rasa curiga. Di dalam hati Pak Harun ada sesuatu yang perlu diakui dan diselesaikan, tetapi malam menutup mulutnya untuk sementara. Desas-desus meluas pada hari pasar sehingga para penjual berbisik sambil menimbang sayur. Siti membuka panci sambal dengan tangan yang gemetar dan menata sendok seperti melakukan tugas sakral. Pak Harun menerima pesan ancaman tanpa nama di secari kertas yang terselip di pintu warung. Dika melihat notifikasi yang terus berdatangan dan merasakan ketidaknyamanan yang semakin nyata. Warga yang sebelumnya ramah kini melewati warung dengan langkah cepat dan mata menghindar. Kiai Mulyo berdiri di halaman masjid dan menatap layar ponsel yang menampilkan video potongan. Iringan kendaraan lalu lintas berhenti sejenak ketika orang-orang berdiri melihat liputan yang baru muncul. Kapolsek Bima mencatat nama-nama saksi dan mencoba menenangkan keluarga yang mencarinya. Bu Ratna menutup dagangan lebih awal, wajahnya penuh tanda tanya dan cemas. Suasana kampung berubah menjadi ruang tunggu yang penuh kecemasan untuk jawaban sederhana. Seorang tetangga membawa bunga ke rumah keluarga yang kehilangan anggota, langkahnya pelan dan ragu. Siti membersihkan meja dengan gerakan cepat yang ingin ia ulang berkali-kali untuk melenyapkan rasa takut. Dika menonton ulang video yang ia buat dan menemukan adegan yang bisa ditafsirkan berbeda. Pak Harun menutup mata sejenak dan mengusap keringat di dahinya karena rasa malu dan takut. Warga berkumpul di bawah pohon beringin untuk berdebat dalam bisik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Papan pengumuman di balai desa tiba-tiba penuh dengan pesan dukungan dan kecaman dalam bentuk cetak. Anak-anak yang biasa berlari di lapangan melihat orang dewasa bicara serius dan kemudian mundur. Suara doa di masjid terdengar lebih berat ketika jamaah mulai berbicara tentang nasib kampung mereka. Kapolsek Bima memerintahkan pemeriksaan silang, namun hasilnya belum juga memberikan jawaban. Kecurigaan berkembang menjadi tudingan halus yang mengubah alur pertemanan dan perdagangan di pasar. Seorang pelanggan lama yang pulang dari kota membawa cerita yang memperparah ketakutan warga. Dika merasakan tatapan sinis dari beberapa orang tua ketika ia lewat di jalan sempit. Siti menolak duduk di depan warung dan memilih membersihkan piring di dapur belakang sendirian. Pak Harun menimbang untuk menutup sementara, namun takut kehilangan mata pencaharian keluarga. Kiai Mulyo mengunjungi beberapa rumah, mengumpulkan warga untuk mengingatkan soal akal sehat dan bukti. Beberapa akun online menyalin video dan menambahkan narasi menuduh tanpa konfirmasi. Ibu-ibu di warung mencuci piring sambil membicarakan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Seorang anak remaja menghapus komentar kasar yang ia tulis karena merasa bersalah, kemudian kembali menulis lagi. Bu Ratna menatap ruang makan warung kosong dan menahan tangis di kerongkongan yang kering. Desa kini hidup di antara dua kecepatan, rutinitas sehari-hari dan laju rumor yang tak terkendali. Adi yang sebelumnya terlihat pucat, kini tidak bisa dijangkau oleh tetangga yang khawatir. Kapolsek Bima meminta dukungan dari unit forensik kota, namun menunda pengumuman agar tidak memecah kerumunan. Dika mematikan kameranya dan menyadari bahwa setiap klik bisa memperparah luka yang ada. Siti menolak makan di mulutnya sendiri karena takut menerima pandangan yang menilai. Pak Harun berkeliling menenangkan pelanggan yang marah dan menolak menerima prasangka. Seorang tetua desa mengisyaratkan ritual pembersihan yang lama ditinggalkan untuk menenangkan warga. Kiai Mulyo menolak ide tersebut dan menekankan pentingnya mencari fakta serta berbelas kasih. Warga terbelah antara mengikuti naluri purba dan menunggu bukti modern yang tak juga datang. Dika melihat pembagian opini di komentar dan merasa menjadi penyebab yang tak diinginkan. Siti menyapu halaman dengan telaten sambil menunduk, seolah membersihkan debu bersama rasa bersalah. Seorang wartawan membuat liputan yang menyoroti tragedi, bukan konteks, sehingga ketegangan meningkat. Keluarga yang kehilangan anggota menatap ke arah kamera dengan wajah kosong yang mencari kebenaran. Pak Harun berdiri di depan warung menunggu para pegiat masyarakat yang hendak berdialog. Kapolsek Bima memerintahkan penjagaan ekstra di beberapa rumah yang mendapat ancaman. Suasana malam menjadi tegang karena bisikan tentang kemungkinan tindakan balas dendam. Pagi hari, kehadiran polisi membuat pasar sepi dan pedagang menutup gerai lebih cepat. Siti menemukan sekeping kertas di bawah piring yang berisi kata-kata samar yang mengintimidasi. Dika menerima pesan dari akun anonim yang menuduhnya sengaja memanipulasi adegan. Pak Harun merasakan tekanan ekonomi dan sosial yang bersaing di kepalanya setiap detik. Kiai Mulyo mengumpulkan beberapa orang muda untuk menjelaskan pentingnya bukti sebelum menuduh. Minimnya bukti membuat beberapa orang makin frustrasi dan mendorong tindakan yang beresiko. Seorang pemuda menyebarkan selebaran yang menuntut penutupan warung selamanya. Siti membuang selebaran itu ke tempat sampah, lalu memegangi dadanya agar nafasnya kembali tenang. Dika menimbang untuk menghapus video dari akunnya, tetapi takut kehilangan jejak yang sudah tersebar. Pak Harun menatap foto masa muda ketika warung baru dibuka dan merasakan kerinduan pada masa damai. Seorang tetangga tua mengingatkan tentang adat lama yang harus dihormati untuk menjaga keharmonisan kampung. Kiai Mulyo duduk di balai dan memberi nasihat tentang menahan diri, namun kata-katanya kurang didengar oleh yang marah. Kapolsek Bima menahan beberapa orang yang keranjingan mencurigai tanpa bukti untuk mencegah kekacauan. Siti menjahit lubang di sarungnya dengan tangan bergetar, memfokuskan diri pada hal kecil untuk tetap waras. Dika menatap layar kosong dan merasa seperti saksi bisu dari korban yang tak bernama. Pagar rumah Pak Harun dicoret dengan tulisan yang menyerang nama baiknya, membuatnya lemas. Warga yang awalnya membela mulai menjauh, berbicara di belakang punggung seperti angin yang menusuk. Adi muncul sebentar di pinggir jalan, namun langsung masuk lagi dan menutup pintu rumah rapat-rapat. Bu Ratna memohon ke tetangga agar menghentikan sebaran gosip demi anak-anak yang masih kecil. Sebagian warga menaruh bunga di depan rumah keluarga yang menuntut jawaban, sebagian lain mematahkan foto lama. Suatu malam, suara langkah berat terdengar di depan warung dan sebuah botol dilemparkan ke halaman. Siti terlambat menyadari dan lari keluar dengan wajah penuh ketakutan, lalu mundur ke dapur. Dika menulis permintaan maaf di ponselnya, namun belum mengirimkannya karena takut reaksi publik. Pak Harun membersihkan pecahan kaca oleh sendiri, tangannya bergerak mekanis seperti terprogram. Kiai Mulyo datang membawa secangkir air dan duduk di sampingnya tanpa kata, memberikan kehadiran yang tenang. Seorang tetua adat menawarkan pertemuan tertutup untuk menyelesaikan perselisihan secara lokal.
Kapolsek Bima setuju untuk hadir namun membawa catatan resmi dan sikap yang tegas. Warga hadir dengan wajah-wajah yang melelahkan, saling bertukar tuduhan yang tak lagi sopan. Siti duduk di barisan belakang, menunduk dan memerhatikan setiap gerak tangan yang penuh curiga. Dika berdiri di tepi, merasa terjerat antara keinginan untuk membantu dan rasa bersalah yang menindas. Debat berlangsung panas. Orang-orang menuntut bukti sementara yang lain menuntut tindakan segera. Seorang saksi yang semula mendukung klaim mundur dan menyatakan ragu-ragu pada apa yang ia lihat. Pak Harun berdiri di hadapan kerumunan dan merasakan tiap tatapan menambah beban pada bahunya. Kiai Mulyo berbicara tentang belas kasih dan kebenaran, mencoba menengahi dengan argumen hati dan akal. Akhirnya, pertemuan itu ditutup dengan janji untuk mencari fakta lebih lanjut dan menahan diri dari tindakan radikal. Beberapa hari setelah pertemuan, suasana sedikit mereda, namun luka sosial masih terasa. Dika menerima pesan dukungan dari beberapa pengikut, tapi itu tak cukup menenangkan rasa bersalahnya. Siti menerima kunjungan dari beberapa ibu yang membawakan makanan sebagai tanda empati kecil. Pak Harun menata meja warung seolah menata hidupnya yang kini patah-patah dan rapuh. Kapolsek Bima terus mengumpulkan bukti, memeriksa catatan pengunjung, dan memeriksa CCTV di jalan utama. Sebuah akun anonim kembali menyebarkan cerita lama yang disambung-sambung hingga menjadi tuduhan baru. Warga yang kelelahan memilih mengurangi interaksi dan membatasi tamu di rumah masing-masing. Adi menutup rapat jendela rumahnya dan menyalakan radio dengan volume kecil untuk menenangkan. Bu Ratma menatap foto keluarga di meja makan dan bertanya-tanya bagaimana Kamping bisa berubah begitu cepat. Kiai Mulyo mengunjungi makam leluhur dan memohon bimbingan, berharap kedamaian kembali menyapa kampung. Ketegangan terus bergaung di setiap langkah, seperti bayangan yang menempel pada rumah-rumah. Siti bermimpi buruk beberapa malam berturut-turut dan terbangun dengan napas terengah tanpa sebab yang pasti. Pak Harun memutuskan membuat daftar tamu yang datang demi transparansi, lalu menyimpannya di laci. Dika memutuskan untuk menemui beberapa keluarga dan meminta maaf secara langsung, meski itu tidak menghapus dampak. Kapolsek Bima menyarankan agar setiap tuduhan didokumentasikan secara resmi, agar proses berjalan adil. Di sela hari yang berat, Kiai Mulyo memimpin doa singkat di halaman agar emosi tidak meledak menjadi tindakan yang lebih buruk. Angin membawa bau bakar kayu dari rumah tetangga yang menenangkan, namun tak mampu menyembuhkan luka sosial. Warga kembali ke rutinitas dengan langkah yang lebih hati-hati, memikirkan konsekuensi sebelum bersuara. Siti menatap piring kosong di meja dan merasakan tanggung jawab yang berat atas nama warung dan keluarga. Di tengah kebingungan, rasa bahwa sesuatu harus diungkap secara jujur menjadi dorongan kolektif yang perlahan tumbuh. Malam pertemuan warga ditetapkan di balai desa dengan kursi kayu berderet rapi menunggu keputusan. Dika melangkah masuk membawa laptop dan ponsel yang tampak berat di tangannya karena rasa bersalah. Pak Harun duduk di deretan depan, wajahnya pucat dan tangan berkeringat menempel di lutut. Siti berdiri di sampingnya, wajahnya menahan sesuatu yang ingin keluar, namun memilih diam. Kapolsek Bima berdiri di samping pintu, catatan di tangan, mata mengamati setiap gerak warga. Warga memenuhi balai dengan napas yang serupa, campuran harap dan amarah yang disimpan rapat. Dika menyalakan layar dan wajahnya bergetar ketika menekan tombol play pada berkas asli. Suasana berubah ketika gambar mentah yang tak diedit memutar ulang kegiatan sehari-hari di warung tanpa unsur mistis. Beberapa orang menunduk saat menyadari bahwa potongan viral yang beredar hanyalah versi yang dipotong, dipercepat, dan dibumbui narasi. Ada bisik kagum di sudut-sudut ruangan, disusul oleh bisik marah dari mereka yang sudah kehilangan kepercayaan. Dika mengangkat wajah dan menunjukkan jari-jarinya yang kotor, memberikan catatan tangan tentang proses editing yang ia lakukan. Kiai Mulyo menutup mata sejenak dan menarik nafas panjang, seperti mencoba menenggelamkan guncangan. Beberapa orang menepuk bahu Dika dengan gestur yang samar antara penghiburan dan kecaman.
Bu Ratna menunduk memegang kerudungnya erat ketika menyadari dampak viral pada keluarga yang tertuduh. Kapolsek Bima mencatat pengakuan itu sebagai salah satu fakta baru yang harus dimasukkan dalam berkas resmi. Pak Harun tetap diam, matanya kosong menatap layar yang kini memutar adegan biasa tentang menumis dan menyajikan lauk. Rasa malu yang lama menumpuk tampak bergulung di dadanya, seperti gelombang yang tak mampu ditahan. Siti menyapu lantai dengan gerakan yang sama seperti pagi, mencoba menenangkan diri dan tetap bertahan. Warga bergeser di kursi, sebagian merasa lega dan sebagian lagi semakin kecewa karena dampak nyata telah terjadi. Dika menunduk, menyesali setiap klik yang pernah ia buat demi popularitas instan. Tiba-tiba seseorang di pintu masuk berlari masuk dengan napas terengah-engah, membawa kabar yang memukul ruang seperti batu besar. Kepala desa menutup mulutnya dan pandangan semua orang berpindah seketika ke arah yang sama. Kabar itu menyebutkan bahwa Adi ditemukan tak bernyawa di tepi sungai dekat kebun, tubuhnya kaku dalam dingin senja. Senyap menghimpit ruang balai, napas warga tersendat dan kursi-kursi kayu berderak ketika orang bergerak. Kiai Mulyo duduk perlahan, tangan menutup wajahnya, seolah tak percaya pada runtuhnya malam itu. Berita tentang penemuan Adi menyebar lebih cepat daripada api di alang-alang kering. Warga lari menuju rumah Adi, menumpuk di halaman dengan langkah-langkah cemas yang tak beraturan. Siti meraih tangan Pak Harun dengan erat, seolah ingin memastikan ada sesuatu nyata yang menahan mereka. Dika ikut berlari, perasaan bersalah berubah menjadi panik karena ia merasa berkontribusi pada kehancuran. Kapolsek Bima memerintahkan agar area penemuan dijaga dan penyelidikan dimulai segera. Nada suaranya tegas, namun terdengar lelah. Di pinggir sungai, selimut polisi menutupi tubuh Adi dan wajah keluarga menyusut melihat kearifan yang berubah menjadi tragedi. Bu Ratna menutup mata dan merunduk di dekat peti kecil yang tak sempat lagi diisi kegembiraan masa lalu. Warga menatap satu sama lain, seperti tertuduh kolektif, merasakan beban tanggung jawab moral yang tidak pernah mereka inginkan. Kiai Mulyo berdiri di samping jenazah, memegang tangan keluarga dan memanjatkan doa pendek dengan suara yang patah. Dika memejamkan mata. Setiap detik menambahkan lapisan penyesalan yang terasa seperti duri di dada. Beberapa tetangga menangis keras, suara mereka menyentak malam yang sebelumnya penuh dengung rumor. Kapolsek Bima meminta keluarga untuk menunggu hasil autopsi dan penyelidikan resmi sebagai langkah hukum. Warga yang semula marah kini menundukkan kepala, sadar bahwa tindakan mereka mungkin telah memperparah luka. Pak Harun terhuyung mundur saat seorang tetua desa menatapnya dengan mata yang penuh kekecewaan. Siti menempelkan telapak tangannya di bibir yang bergetar, mencoba mencegah air mata yang tak mau ditahan. Hari-hari berikutnya dipenuhi oleh proses formal, pemeriksaan, pernyataan, dan daftar saksi yang semakin panjang. Dika menyerahkan semua file mentah kepada polisi, menggoyangkan tangan kecilnya yang gemetar ketika menandatangani berkas. Kiai Mulyo mengorganisir doa bersama kecil di halaman pekuburan sebagai tanda duka dan introspeksi kolektif. Suasana kampung berubah menjadi tempat yang menimbang, siapa yang harus dimintai maaf dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Bu Ratna menaruh bunga di batu nisan, sementara beberapa warga diam-diam mengusap wajah agar tidak ketahuan menangis. Lambat laun, bukti-bukti teknis mulai menyingkap rekaman yang telah dimanipulasi, namun fakta itu tidak menggantikan rasa kehilangan. Kapolsek Bima berbicara pada media lokal dengan nada hati-hati, meminta warga menunggu hasil resmi sebelum bertindak. Warga yang merasa dirugikan menuntut pemulihan nama baik, sedangkan keluarga yang berduka menuntut keadilan untuk kehilangan yang nyata. Pak Harun menerima kunjungan beberapa tetua adat yang menanyakan niat dan tanggung jawabnya kepada kampung. Siti berjalan di antara kursi yang masih basah oleh doa, merasakan setiap tatapan sebagai ujian moral yang tak selesai. Ada pertemuan kecil antara keluarga Adi dan pihak warung yang menegangkan, di mana rasa sakit bertaut dengan kebutuhan akan jawaban. Dika berdiri di luar ruangan, menatap dari sela jendela dengan tubuh yang menegang seperti orang yang menunggu hukuman.
Suara-suara di dalam pertemuan menyuarakan rasa kehilangan, pertanyaan tanpa jawaban, dan tuntutan tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Kiai Mulyo meminta agar setiap kata diucapkan dengan hati nurani, tidak hanya oleh mulut yang sedang marah. Di luar, angin membawa bau kayu bakar dari dapur warung yang kini sepi, menambah nuansa keheningan yang mendalam. Sebuah bukti forensik sementara menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan yang jelas pada tubuh Adi, meninggalkan ruang untuk berbagai tafsir. Kapolsek Bima menahan spekulasi publik dengan menegaskan pentingnya menunggu hasil lengkap dari rumah sakit kota. Warga bergantian datang ke rumah duka, beberapa untuk menghibur, beberapa lagi untuk meminta maaf secara lisan. Pak Harun menerima pelukan singkat dari beberapa tetangga, namun ada juga yang berpaling saat ia mencoba mendekat. Siti menatap foto kecil Adi di meja makan keluarga, membayangkan wajah yang kini hanya tersisa dalam gambaran. Situasi menjadi lebih rumit ketika sebuah akun anonim kembali menuduh penutup-penutupan di balik kasus ini. Kabar itu memancing kemarahan baru dan menambah tekanan pada polisi untuk bertindak cepat. Dika merasa tubuhnya dipenuhi rasa takut karena setiap hari ia dihadapkan pada bukti bahwa tindakannya memiliki konsekuensi nyata. Kiai Mulyo mengingatkan warga agar tidak memberikan vonis sendiri yang bisa memperparah luka kolektif. Di pasar, pedagang menutup gerai lebih awal. Suasana dagang berubah menjadi senyap yang berat. Malam ketika hasil awal otopsi tak kunjung jelas, beberapa orang mulai mempertanyakan motif sosial yang lebih dalam. Diskusi-diskusi di warung kopi berubah dari gosip menjadi renungan tentang harga martabat dan kehormatan. Siti berasa dicurangi oleh popularitas yang membawa malapetaka, seolah warung menjadi pedang bermata dua. Pak Harun berdiri di pinggir sawah, menatap pantulan bulan di air yang diam, merasakan penyesalan yang mengakar. Dika menolak makan selama 2 hari. Kantuknya diusik oleh mimpi yang selalu kembali kepada wajah-wajah yang menyalahkan. Sebuah majelis kecil dipanggil untuk membahas sanksi sosial dan langkah pemulihan nama baik warung. Kapolsek Bima hadir sebagai jembatan antara hukum formal dan kebutuhan masyarakat setempat. Warga bersuara satu persatu, menyuarakan rasa marah, takut, dan permintaan agar kejadian serupa tak terulang. Kiai Mulyo mengusulkan agar ada mekanisme klarifikasi publik yang adil, yang tidak menghukum hanya karena rumor. Ada suara setuju, ada pula yang menuntut tindakan tegas agar pelajaran dapat diambil dari tragedi ini. Seiring pengakuan Dika menjadi dokumen resmi, beberapa akun online mulai menarik ulang tuduhan yang tak berdasar. Namun koreksi itu tak mampu menghapus malam-malam panjang yang dihabiskan keluarga Adi meratapi kehilangan. Siti menerima undangan untuk bicara di depan warga. Namun ia memilih menunduk dan membiarkan kata-kata bergulir di hati. Pak Harun menawarkan bantuan ke keluarga Adi sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang ia rasakan perlu. Beberapa warga menerima tawaran itu dengan ragu, ada juga yang menolaknya karena amarah masih menggelegak. Keluarga Adi mengadakan prosesi kecil sebelum penguburan sebagai penutup sementara pada babak baru kehidupan mereka. Warga yang hadir menabur bunga, beberapa meneteskan air mata, dan beberapa lagi menunduk dengan wajah memerah karena rasa bersalah. Kiai Mulyo memimpin doa dan meminta agar kampung belajar dari peristiwa yang merenggut satu nyawa. Di antara kerumunan, Dika merasakan pandangan tajam dan pengampunan yang samar, bercampur tanpa urutan yang jelas. Suasana pemakaman itu membawa beban sangat berat, mencetak bahwa beberapa tindakan tak bisa ditarik kembali. Setelah pemakaman, suasana kampung lambat berubah. Beberapa orang kembali ke kegiatannya, namun bayang-bayang tetap melekat. Kapolsek Bima terus melanjutkan penyelidikan, mengumpulkan bukti dokumenter dan memastikan proses hukum berjalan. Dika berusaha membantu dengan memberi informasi kontak saksi dan bukti digital yang ia miliki. Siti menutup warung untuk beberapa hari, memikirkan apakah kelak ia mampu kembali melayani dengan hati tenang. Pak Harun membersihkan meja warung dan menatap bekas tempat di mana semua ini bermula,
merasakan kehancuran yang mendalam. Desa memasuki fase di mana hukum, adat, dan moral bertemu dalam dialog panjang yang tak mudah disimpulkan. Warga yang muda mulai mempertanyakan etika media dan tanggung jawab saat membuat konten demi klik. Orang tua menekankan pentingnya menjaga nama baik kampung sebagai nilai yang tak ternilai harganya. Siti berdiri di ambang pintu warung, menghela napas panjang saat ia mencoba menyusun langkah baru. Dika menulis surat terbuka yang ditujukan kepada kampung, berisi permintaan maaf dan janji untuk memperbaiki diri. Malapetaka malam itu meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus, pelajaran tentang rumor, rasa bersalah, dan konsekuensi yang nyata. Kampung yang dulu tenang kini menilai ulang cara mereka berbicara dan bertindak, belajar menimbang sebelum menuduh. Kiai Mulyo berkata dalam hati bahwa kebenaran kadang datang terlambat, tetapi harus tetap dicari dengan sabar. Pak Harun menatap foto keluarga di meja dan merasakan tekad baru untuk menata kembali kehormatan yang tersisa. Di ujung episode, ada rasa bahwa apa yang hancur malam itu akan membawa proses panjang penyembuhan yang harus ditempuh bersama. Suasana kampung pagi itu terasa rapuh, seperti kain yang baru saja disobek ditambal dengan jahitan cepat. Beberapa rumah memasang tirai lebih tebal untuk menahan tatapan dari jalan setapak. Siti menata piring dan gelas di dapur warung dengan gerakan pelan yang dipenuhi pertimbangan. Dika berjalan menyusuri gang kecil sambil berhenti di depan rumah-rumah yang dulu ramah menyapa. Pak Harun membuka warung sebentar hanya untuk melihat, lalu menutup kembali tanpa menjual sepiring nasi pun. Kiai Mulyo sering duduk di beranda masjid membaca lembaran kitab sembari menatap penduduk yang lalu lalang. Tangan-tangannya yang berkerut menutup rosario lalu menaruhnya di atas meja kayu yang polos. Warga mulai mengatur jadwal kunjungan antar keluarga untuk memberi dukungan tanpa menjadi tontonan. Kapolsek Bima masih mengawasi arus informasi agar tidak ada provokasi baru yang memperkeruh suasana. Ada pertemuan kecil di aula balai desa yang berfokus pada langkah praktis pemulihan sosial. Dika bekerja siang malam untuk mengumpulkan bukti dan kontak yang dapat membantu proses hukum berjalan adil. Ia mengirimkan pesan pribadi ke beberapa akun yang menyebarkan potongan video demi koreksi. Beberapa akun besar menarik balik unggahan bermasalah dan menulis klarifikasi singkat yang tak mencukupi bagi banyak warga. Siti menerima kunjungan dari tetangga yang membawa makanan sederhana sebagai bentuk empati. Pak Harun menolak pujukan tetua untuk menggelar acara makan bersama karena rasa malu belum terangkat. Izin usaha warung sempat ditinjau kembali oleh aparat setempat sebagai bagian dari prosedur administratif. Beberapa pelanggan setia datang hanya untuk melihat apakah warung benar-benar masih ada. Wajah-wajah yang dulu tertawa kini menyimpan jarak sopan yang menyejukkan sekaligus menyayat. Kiai Mulyo mengajak beberapa generasi muda duduk bersama membahas etika digital dan tanggung jawab bermedia. Dialog itu berjalan lambat, namun ada benih-benih pemahaman yang mulai tumbuh di antara mereka. Keluarga Adi masih menata hari tanpa kehadiran yang mengisi kursi makan di rumah mereka. Beberapa tetangga menaruh bahan makanan di depan pintu sebagai tanda bahwa mereka berbagi duka. Perbincangan di pasar perlahan beralih dari saling tuding ke pertanyaan tentang bagaimana mencegah tragedi serupa. Kapolsek Bima memperkuat prosedur dokumentasi untuk meminimalkan spekulasi ketika insiden viral terjadi lagi. Siti menulis daftar bahan dagangan yang perlu diisi ketika warung akhirnya buka kembali. Seorang tetua adat mengusulkan ritual pembersihan kampung sebagai langkah simbolik untuk menutup luka. Kiai Mulyo menerima gagasan itu dengan syarat ritual diiringi dialog dan permintaan maaf yang tulus. Beberapa keluarga setuju untuk hadir dan beberapa memilih menahan diri dari keramaian karena belum siap. Dika mengatur agar prosesi itu tidak direkam demi menghormati ruang privat korban dan keluarga. Pak Harun menyediakan sedikit nasi bungkus untuk mereka yang ikut dalam prosesi sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Hari ritual tiba dengan langit yang cerah, namun suasana yang tetap bergetar di dada banyak orang. Orang-orang berkumpul di halaman lapang, membawa buah tangan dan bunga, langkah yang penuh perasaan.
Kiai Mulyo memimpin doa singkat yang menekankan pada introspeksi kolektif dan kearifan. Beberapa orang menangis terbuka, sementara beberapa lainnya menunduk dengan wajah yang kaku karena penyesalan. Ritual itu menjadi awal kecil untuk meletakkan beban bersama, bukan hanya menuduh individu semata. Media luar desa mulai mengurangi liputan sensasional setelah hasil sementara menunjukkan manipulasi video. Namun jejak luka tetap ada karena nyawa sudah pergi dan hubungan sosial tergerus. Dika bertemu dengan keluarga Adi di luar acara resmi untuk menyampaikan permintaan maaf yang ia ketikkan berkali-kali dalam hatinya. Pertemuan itu dingin pada awalnya, namun lambat laun kata-kata kecil tentang penyesalan membuka celah kecil untuk menerima langkah perubahan. Siti melihat pertemuan itu dari jauh, merasakan campuran lega dan cemas yang tak mudah diartikulasikan. Beberapa pelaku penyebar konten anonim mulai ditelusuri, namun proses hukum memakan waktu dan bukti harus kukuh. Warga mengikuti perkembangan itu dengan harap dan ketidakpastian yang berganti-ganti. Kapolsek Bima menjelaskan bahwa sistem hukum akan bekerja secara bertahap untuk memastikan keadilan. Kiai Mulya menekankan agar masyarakat memberi ruang bagi hukum dan menyembuhkan luka batin secara bersamaan. Pak Harun menandai tanggal daftar tamu yang akan ia undang saat warung kembali beroperasi penuh. Siti mulai perlahan menerima tawaran beberapa tetangga untuk ikut memasak bersama sebagai latihan membuka kembali warung. Kerja bersama itu berlangsung sederhana namun syarat makna, membersihkan peralatan dan menyusun menu yang jujur. Dika membantu tanpa kamera, memperbaiki rak dan membayar sebagian biaya cetak brosur permintaan maaf yang sederhana. Beberapa pelanggan lama datang dan membeli secangkir kopi, lalu pergi dengan langkah yang lebih ringan dari sebelumnya. Ada perasaan bahwa upaya kecil itu menenun kembali jaringan kepercayaan yang sempat terkoyak. Sekolah dasar di kampung mengadakan sesi kecil tentang literasi media untuk anak-anak dan orang tua. Anak-anak bertanya dengan polos tentang apa yang membuat orang percaya pada video yang salah. Orang tua terlihat malu, namun menerima bahwa generasi muda perlu dibekali kemampuan menyaring informasi. Kiai Mulyo hadir memberi dukungan moral sambil mengingatkan tentang nilai-nilai kearifan lokal. Program itu menjadi langkah edukasi konkret yang berusaha mencegah pengulangan kekacauan serupa. Pemulihan ekonomi kecil-kecilan mulai terasa ketika rumah tangga membeli kembali beberapa kebutuhan di warung. Namun masih ada pelanggan dari luar desa yang enggan datang karena reputasi yang dulu melekat belum sepenuhnya pulih. Pak Harun menyusun strategi sederhana, kualitas bahan dan keterbukaan tentang proses memasak. Siti menempel daftar bahan lokal sebagai bentuk transparansi yang menenangkan beberapa pelanggan. Dika memantau reaksi online terhadap langkah-langkah itu tanpa lagi mencari sensasi. Seorang tetua yang awalnya memimpin tuduhan kini tampil memohon maaf di pertemuan umum atas cara yang sempat dilakukannya. Permohonan itu tidak menghapus luka, namun menjadi momen penting pengakuan kolektif atas kesalahan. Beberapa warga masih meragukan tulusnya pengakuan, namun proses pengakuan itu membuka ruang baru untuk dialog. Kiai Mulyo menasihati warga agar pengakuan disertai tindakan konkret untuk memperbaiki kerusakan sosial. Akhirnya, beberapa kelompok masyarakat mengorganisir gotong royong untuk membenahi fasilitas umum sebagai penebusan sosial. Prosesi perbaikan jalan kecil dan pengecatan ulang balai desa berlangsung dengan semangat kerja bakti yang berat namun tulus. Anak-anak bermain di sekitar sambil membantu memungut cat tumpah, belajar bahwa tindakan bisa memulihkan. Siti memegang kuas cat untuk pertama kalinya di luar dapur, merasakan kebebasan baru yang aneh namun baik. Dika membantu mengatur logistik tanpa menyalakan kameranya. Ia merasa peran barunya lebih bermakna. Pak Harun menata ulang meja di warung dengan sapu tangan yang ia bawa sejak muda, mengikat harapan pada pekerjaan kecil itu. Beberapa keluarga yang dulu menjauh kini mulai memberikan tanda-tanda perlahan untuk kembali berinteraksi. Pertemuan kecil di rumah-rumah tetangga diisi oleh cerita sederhana tentang anak sekolah dan panen padi.
Kebiasaan lama muncul kembali secara perlahan, namun setiap senyum baru selalu diwarnai ingatan tentang kejadian lalu. Kiai Mulyo mengadakan pengajian kecil yang mengarah ke refleksi kolektif tentang tanggung jawab sosial. Dialog itu menegaskan bahwa proses berdamai bukan hanya antara individu, melainkan antara generasi dan nilai. Proses hukum berjalan. Beberapa akun penyebar konten dipanggil dan diminta bertanggung jawab secara administratif. Hukum memberikan bentuk sanksi yang tak sebanding dengan kehilangan, namun menjadi penanda bahwa penyalahgunaan informasi tidak tanpa konsekuensi. Warga menyaksikan proses itu dengan rasa lega, namun juga sadar bahwa luka batin tak dapat diselesaikan oleh vonis semata. Dika menerima panggilan dari beberapa organisasi lokal yang menawarkan pelatihan etika media sebagai bentuk perbaikan. Ia setuju mengikuti pelatihan itu sebagai jalan untuk menunaikan tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar permintaan maaf. Siti mulai menata ulang hidup pribadinya dengan lebih hati-hati, mengajak keluarga berbicara tentang batasan dan keselamatan emosional. Ia menulis daftar prioritas yang lebih sederhana, rasa aman keluarga, kehormatan, dan berdaya melalui kerja. Beberapa malam masih sulit tidur, namun dukungan tetangga perlahan menjadi obat yang menenangkan. Pak Harun menabung sedikit demi sedikit untuk membeli bahan makanan yang lebih baik agar warung punya kualitas yang tak diragukan. Kiai Mulyo sering mengunjungi mereka, menawarkan nasihat yang lembut tentang pengampunan dan kerja keras. Sekelompok pemuda membuat inisiatif komunitas untuk mengedukasi warga dan membantu korban rumor melalui program mentoring. Program itu melibatkan kegiatan seni, diskusi, dan praktik media yang sehat untuk membalikan dampak negatif. Dika menjadi fasilitator sukarela pada beberapa sesi, berbagi pengalaman pahitnya sebagai pelajaran. Warga muda merespon dengan antusias, berharap agar kampung tidak lagi menjadi korban viralitas yang merusak. Ada rasa optimis hati-hati bahwa generasi baru akan membawa perubahan sikap terhadap informasi. Ketika musim panen mendekat, warung perlahan kembali menerima pengunjung yang lebih stabil dan tak lagi ramai mendadak. Siti melayani dengan senyum yang dipilih secara sadar, bukan sekedar rutinitas yang dipaksakan. Pak Harun mematok kebijakan transparansi harga dan membuka buku tamu untuk catatan pengunjung sebagai upaya akuntabilitas moral. Kiai Mulyo menilai bahwa proses pemulihan masih panjang, namun jalan kecil yang ditempuh sudah pada arah yang benar. Desa itu tetap hidup, namun tak lagi sama. Bekas luka menjadi pengingat untuk lebih berhati-hati bersama. Episode ini menutup fase jatuh setelah badai, dengan upaya-upaya perbaikan berlapis yang sadar dan berkelanjutan. Kampung belajar bahwa kata-kata dan gambar dapat menghancurkan atau memperbaiki tergantung pada niat dan tanggung jawab. Para tokoh utama bergerak dalam ritme baru yang menggabungkan penyesalan dengan tindakan nyata untuk memperbaiki. Sisa trauma tidak lenyap seketika, namun ada benih pemulihan yang ditanam oleh upaya kolektif dan kesungguhan. Di antara langkah-langkah kecil itu, harapan tumbuh kembali, rapuh namun nyata, menunggu musim berikutnya untuk diuji kembali. Pagi di kampung dibuka dengan aktivitas biasa yang kini berjalan lebih pelan dan penuh pertimbangan. Siti membuka warung dengan daftar bahan yang terlihat di papan tulis sederhana di depan meja kasir. Pak Harun menyapa beberapa pelanggan tetap dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Dika tiba lebih awal untuk membantu menata kursi dan membawa beberapa selebaran edukasi tentang etika media. Kiai Mulyo duduk di teras masjid, mengamati langkah-langkah kecil yang menandai upaya pemulihan. Sebuah plakat kecil dipasang di pintu balai desa berisi pernyataan kolektif tentang tanggung jawab bersama. Warga membaca plakat itu satu persatu, menahan napas ketika mengenang badai yang lewat. Kapolsek Bima hadir saat pemasangan sebagai tanda bahwa hukum dan adat berusaha beriringan. Anak-anak yang lewat melihat tulisan itu dengan mata penasaran tanpa benar-benar memahami berat yang tersisa.
Tindakan kecil itu menjadi simbol bahwa kampung ingin belajar dari luka lalu. Sebuah ruang komunitas dibuka untuk konseling singkat bagi mereka yang merasa trauma karena kejadian. Siti menghadiri satu sesi dan menuliskan perasaan yang selama ini ia simpan di selembar kertas. Pak Harun berbicara dengan seorang relawan tentang bagaimana mempertahankan kelangsungan usaha secara etis. Dika berpartisipasi dalam diskusi publik tentang bagaimana konten seharusnya dibuat dan disebarkan. Kiai Mulyo menjadi penjembatan antara mereka yang terpelajar dan yang lebih percaya pada kearifan lama. Prosesi sederhana untuk mengenang Adi diselenggarakan di tepi sungai, tempat terakhir ia ditemukan. Warga menabur bunga dan menyalakan lilin kecil sebagai tanda malu dan penyesalan kolektif. Bu Ratna berdiri di antara orang-orang, wajahnya memperlihatkan kesedihan yang tak pernah padam. Suasana hening menandakan bahwa kerumunan kini memilih diam sebagai cara menghormati. Ritual kecil itu menjadi pengingat bahwa tindakan cepat di dunia maya bisa menimbulkan kerusakan nyata. Hukum berjalan perlahan namun pasti. Beberapa akun penyebar konten dipanggil untuk memberikan keterangan. Proses itu memberikan sedikit rasa lega bagi keluarga yang berduka, meski duka tak kunjung sirna. Kapolsek Bima menyampaikan hasil awal yang menegaskan perlunya pendidikan literasi di desa-desa. Warga menerima kabar itu dengan sikap campur aduk antara lega dan masih tersisa luka. Langkah hukum menjadi bagian kecil dari upaya memperbaiki ketidakadilan yang terjadi. Sekolah setempat memasukkan modul singkat tentang memeriksa sumber informasi ke dalam ekstrakurikuler. Anak-anak membuat poster yang sederhana namun tegas tentang memeriksa fakta sebelum mempercayai. Orang tua mengikuti sesi yang diadakan pada sore hari di Balai Desa untuk memahami bahaya disinformasi. Dika diminta berbagi pengalamannya kepada siswa-siswa yang antusias namun kritis. Program edukasi itu memberi harapan bahwa generasi berikutnya akan lebih bijak di tengah arus digital. Siti perlahan menambah variasi menu dan mencantumkan asal bahan makanan sebagai bagian dari transparansi. Pelanggan lama datang lagi dan beberapa pelancong yang dulu ragu mulai mencoba platter sederhana itu. Pak Harun menerapkan sistem buku tamu sederhana untuk mencatat pengunjung sebagai bentuk akuntabilitas. Kegiatan kecil itu membantu mengembalikan sedikit demi sedikit kepercayaan pada warung. Perubahan itu terasa simbolis namun penting bagi mereka yang ingin membersihkan nama. Dika bekerja sama dengan organisasi lokal untuk menyusun modul pelatihan tentang jurnalistik warga yang bertanggung jawab. Pelatihan itu menekankan etika, persetujuan, dan dampak sosial dari unggahan yang dibuat demi sensasi. Beberapa pemuda desa mendaftar sebagai relawan untuk menjadi agen literasi digital di lingkungan mereka. Inisiatif itu menjadi contoh bahwa dari kesalahan bisa lahir tanggung jawab kolektif yang baru. Dika merasa pekerjaan barunya lebih menenangkan hati daripada sekadar mencari popularitas. Seorang guru senior menulis surat terbuka kepada warga, mengingatkan kembali nilai gotong royong dan kehati-hatian. Surat itu dibacakan di pengajian mingguan dan menimbulkan diskusi tentang bagaimana membangun kembali kehormatan bersama. Kiai Mulyo memberikan komentar bahwa pengakuan kesalahan harus diikuti dengan tindakan konkret. Warga setuju untuk mengadakan program gotong royong bulanan sebagai bagian dari pemulihan sosial. Program itu mengikat kembali relasi yang sempat terkoyak oleh rumor dan kegaduhan media. Beberapa pelaku penyebaran disinformasi dikenai sanksi administratif dan diminta melakukan klarifikasi publik. Klarifikasi itu tidak menghapus semua luka, tetapi menjadi langkah penting dalam menegakkan tanggung jawab. Kapolsek Bima memastikan proses berjalan adil agar tidak timbul asumsi baru yang merugikan pihak manapun. Perlahan beberapa akun yang semula provokatif mulai menarik kembali unggahan bermasalah. Tindakan itu menandakan bahwa perlunya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab.
Pada suatu sore, warung menyelenggarakan acara kecil untuk mengenang pentingnya kebenaran informasi. Siti menyajikan porsi kecil gratis kepada pengunjung yang datang sebagai simbol pembelajaran bersama. Pak Harun berdiri di sampingnya, wajahnya menampakkan lelah namun juga tekad yang baru. Warga yang hadir memberikan tepuk tangan pelan sebagai bentuk dukungan pada upaya bersama. Acara itu menjadi tanda bahwa kampung memilih melangkah maju sambil membawa pelajaran berharga. Keluarga Adi menerima kunjungan yang lebih sering dari tetangga ketika bulan-bulan berlalu. Beberapa warga menunjukkan rasa hormat dengan mengundang keluarga itu untuk berkumpul sederhana. Perhatian itu tidak menghapus kehilangan, tetapi memberi ruang untuk berbagi memori dan dukungan. Waktu membantu menyembuhkan sebagian luka, sementara tanggung jawab sosial menuntut perbaikan jangka panjang. Kehadiran warga menjadi pernyataan bahwa komunitas tidak akan membiarkan keluarga itu sendirian. Program pelatihan bagi pembuat konten lokal menjadi rutin dan diikuti oleh pemuda dari kampung sekitar. Kegiatan itu menggabungkan praktik teknis dengan diskusi etika dan dampak sosial yang realistis. Dika menjadi instruktur tamu yang berbicara tentang pengalaman pahitnya sebagai pelajaran hidup. Para peserta membuat komitmen tertulis untuk memproduksi konten yang menghormati subjek dan fakta. Inisiatif itu mengurangi jumlah unggahan provokatif dari wilayah tersebut secara signifikan. Seiring waktu, beberapa pelanggan dari kota kembali mampir karena rekomendasi positif dari mulut ke mulut. Ekonomi kecil di sekitar warung terasa sedikit lebih stabil meski tidak kembali seperti dulu. Siti mencatat setiap penjualan dan membandingkannya dengan harapan baru yang realistis. Pak Harun menolak godaan untuk menggunakan sensasi sebagai strategi pemasaran lagi. Keputusan itu menjadi komitmen moral yang disetujui oleh keluarga dan tetangga. Kiai Mulyo menginisiasi forum bulanan tentang nilai lokal dan integrasi dengan perkembangan digital. Forum itu mempertemukan tokoh adat, pemuda, guru, dan aparat setempat untuk berbicara secara terbuka. Diskusi yang dulunya penuh curiga kini berubah menjadi usaha kolektif untuk merancang pedoman lokal. Beberapa ide konkret muncul, termasuk kode etik komunitas dan jalur klarifikasi cepat untuk isu viral. Kebijakan lokal itu berusaha mencegah pengulangan tragedi sambil menghormati hukum nasional. Pada perayaan panen kecil, warga memutuskan untuk memberi penghormatan simbolis kepada Adi dengan menanam pohon di lapangan. Penanaman itu dihadiri oleh keluarga, tetangga, dan beberapa relawan dari organisasi luar desa. Pohon kecil itu menjadi titik temu untuk mengenang sekaligus tempat refleksi bagi generasi mendatang. Siti dan Pak Harun menabur tanah bersama, merasakan simbol penanaman sebagai bentuk harapan. Tindakan itu memberi makna bahwa dari tanah yang terluka bisa tumbuh sesuatu yang baru bila dijaga bersama. Beberapa bulan berlalu dan proses hukum selesai dengan sanksi administratif dan perintah klarifikasi publik. Hukum menyatakan bahwa penyebaran konten tanpa verifikasi membawa konsekuensi yang perlu dipahami oleh publik. Sekalipun prosedur hukum tak mengembalikan nyawa, keputusan itu menjadi pengingat legal untuk bertanggung jawab. Warga mencatat hasil itu sebagai kemenangan kecil bagi kebenaran yang diperjuangkan dengan sabar. Hasil tersebut menjadi dasar untuk memperkuat program literasi yang sudah berjalan. Dika meluncurkan sebuah blog komunitas yang berfokus pada cerita lokal yang etis dan diverifikasi. Blog itu memuat cerita-cerita keseharian, resep makanan, dan kisah leluhur yang ditulis dengan hormat. Banyak warga yang berkontribusi merasa terbantu menemukan cara positif menyuarakan identitas kampung. Inisiatif itu mengembalikan sebagian ruang narasi ke tangan komunitas sendiri. Dika merasa bahwa memberi ruang pada cerita yang sebenar-benarnya lebih berarti daripada jumlah like semata. Siti mulai menyimpan buku harian kecil tentang pelanggan dan kejadian penting di warung sebagai catatan pribadi. Setiap catatan berisi pelajaran yang ia pelajari tentang batas, kehormatan, dan tanggung jawab. Pak Harun menata kembali tabungan keluarga dan merencanakan masa depan yang lebih aman. Kiai Mulyo mengamati perubahan itu dengan harapan bahwa kampung kini memiliki mekanisme perlindungan sosial.
Langkah-langkah sederhana itu mengubah cerita tragedi menjadi lembaran pembelajaran yang tersusun. Episode ini menutup dengan gambaran kampung yang tak kembali persis seperti semula, namun berusaha bangkit lebih bijak. Jejak luka tetap ada, namun kini diikuti oleh upaya sadar untuk mencegah pengulangan kesalahan yang sama. Warisan yang tersisa bukan hanya nama buruk yang pernah tersebar, melainkan pelajaran kolektif tentang etika dan empati. Para tokoh utama melanjutkan hidup dengan beban dan pelajaran yang membentuk tindakan mereka ke depan. Kampung memilih untuk hidup dengan kehati-hatian lebih besar, membawa harapan bahwa kebijaksanaan lebih kuat daripada rumor. Perbaikan dimulai dari tindakan kecil, pengakuan, permintaan maaf, dan kerja bersama. Pesannya jelas, tanggung jawab kolektif lebih kuat daripada vonis instan. Like, subscribe, dan tandai satu teman yang perlu menonton. Lihat playlist kami tentang Community Resilience untuk cerita lanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.